Anda pada hari ini dalam beberapa menit ke depan yang menyajikan info-info terkini serta aktual. Mari kita lihat berita berikut ini. Memicu tentang kasus pembacokan guru oleh seorang siswa. Pembacokan terjadi di MA Masua, Desa Karangwetan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Pelaksanaan penilaian tengah semester siswa tengah berlangsung. Seorang guru bernama yang bertugas mengawasi PTS pada Senin kemarin tiba-tiba menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh salah seorang siswa. Peristiwa ini berlangsung sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku seorang siswa kelas 11 dengan inisial R menduga tega membacok gurunya sendiri. Dampak tindakan ini, guru Fatur mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit Semarang. Korban luka di bagian leher sebelah kanan dan lengan sebelah kiri. Setelah melakukan tindakan kekerasan, pelaku sejarah membuang barang bukti di dalam kelas dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Faktor Winerti. Mengkonfirmasi kejadian ini, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang nekat melakukan pembacokan terhadap gurunya sendiri. Motif dari tindakan pelaku ternyata didasari oleh ketidakpuasan terhadap hasil penilaian tengah semester yang kurang memuaskan. Pelaku absen dari sekolah dan tidak memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Meskipun sudah pernah diberi nasihat oleh korban, pelaku mungkin tidak menerima nasihat tersebut. Saat ini, Reksim Polres Demak masih terus melakukan upaya pengajaran terhadap pelaku. Mengenai berita siswa di Demak yang membacok gurunya adalah sebuah kejadian yang sangat serius dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Namun, dalam menanggapi berita ini, kita harus melihat lebih dalam dan mencari pemahaman yang tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab tindakan tersebut, seperti faktor personal, faktor sekolah, juga faktor pendidikan. Nah, faktor sekolah juga perlu dipertimbangkan. Apakah ada masalah kekerasan atau intimidasi di sekolah yang mempengaruhi perilaku siswa tersebut? Jika demikian, langkah-langkah harus diambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman dan terlindungi. Hal ini dapat melibatkan implementasi program anti kekerasan, pelatihan bagi guru dan staf sekolah, serta membentuk tim konseling yang siap membantu siswa yang mengalami masalah. Terakhir, faktor pendidikan juga harus diperhatikan. Sistem pendidikan yang harus memberikan perhatian yang cukup kepada siswa tersebut. Kurikulum yang tidak sesuai atau metode pembelajaran yang tidak efektif dapat membuat siswa merasa frustrasi dan tidak termotivasi. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mengadopsi metode pengajaran dan inovatif dan relevan serta memperhatikan kebutuhan individu siswa. Dalam menghadapi berita seperti ini, tindakan harus diambil untuk menjaga
Maka dari itu, kita tidak boleh menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Saba ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqul alladziina zalamu tuqu adzaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Artinya, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dulu kamu dustakan. Dalam kesimpulan, kejadian siswa membaca gurunya adalah suatu peristiwa yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jadi, hukum memberikan keadilan pelaku kita jerat dengan Primer pasal 355 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP sebagai subsidiar dan pasal 535 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baiklah, sekian berita yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Acara Important News. Saya Ivina Kamalia Rahma. Saya Intan Nur Aini. Saya Jihan Sahilina Sofa. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.